观众朋友们，大家好。Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya Andy Chiu, 我是邱烈峰，很高兴又能为大家带来中国你好。Senang sekali kami kembali bisa menghadirkan program Tiongkok Ni Hao. Ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok akan kami sajikan untuk Anda. Mari kita mulai dengan berita pertama. Chongguo Guofang Buchang, Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Li Shangfu, pada hari Minggu 4 Juni mengatakan upaya menjaga garis dasar peradaban manusia adalah janji serius yang telah dibuat militer Tiongkok kepada dunia. Dalam pidatonya pada dialog Shangri-La ke-20 di Singapura, Li mengatakan Tiongkok dengan tegas mengusung kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif dan telah berusaha untuk menjaga keamanan dunia dan regional. Menurutnya, Tiongkok selama bertahun-tahun telah mengirim lebih dari 50.000 penjaga perdamaian untuk operasi penjaga perdamaian PBB dan menjadikannya sebagai negara penyumbang pasukan terbesar di antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Li juga menambahkan bahwa Tiongkok telah mempertahankan pertukaran dan kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dengan lebih dari 90 negara dan lebih dari 10 organisasi internasional serta regional termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. 16 anggota tentara Tiongkok pun telah mengabdikan hidup mereka untuk misi penjaga perdamaian. 此时此刻，有2000多人继续在7个任务区执行维和任务。我曾看到一位中国士兵在回忆维和任务时这样写过一句话：如果有人问我们为什么要到那么危险的地方去维和，请告诉他，因为我们要维护人类文明的底线。这是一名中国士兵的朴素愿望，也是中国军队对世界的庄严承诺。 Mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, yang turut menghadiri dialog Shangri-La ke-20 di Singapura, memuji pidato yang disampaikan Li Shangfu di acara tersebut. Menurutnya, pidato tersebut sangat informatif karena menyampaikan pandangan Tiongkok tentang serangkaian masalah kepada dunia. I thought it was very useful speech for us to know how China views military planning and also geopolitical relationships with the region and the rest of the world. Its views on U.S.-China relations, its views on international order, and also on the questions of Taiwan and the South China Sea. I'm sure Indonesia will stand ready to work with China to enhance the security of the region. Dino juga menyoroti pemandangan yang tidak biasa dari ruang konferensi besar yang penuh dengan penonton pada hari kedua dan terakhir dialog Shangri-La ke-20 yang mencerminkan pengaruh besar dan pentingnya Tiongkok bagi para pihak yang hadir. As you saw, the room was full. Right, this is second day. It's not usual for a room to be full on the second day, right? But this room was very full, and I think his speech will be studied, evaluated by policy analysts from around the world. Sebagai wilayah Tiongkok yang paling dinamis secara ekonomi, Changjiang San Jiaozhou atau Delta Sungai Yangtze merupakan kontributor kuat bagi upaya modernisasi Tiongkok yang tengah digalakkan oleh Presiden Xi Jinping. Pemerintah provinsi di 3 provinsi tetangganya, yakni Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui juga telah menerapkan strategi nasional untuk mendukung pembangunan terpadu di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, produk domestik bruto Delta Sungai Yangtze mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS atau sekitar 1/4 dari PDB nasional Tiongkok dan mendekati PDB negara ekonomi terbesar ketiga dunia, yaitu Jepang. Pada upacara pembukaan pameran impor internasional Tiongkok yang pertama pada tahun 2018 lalu, Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa pengembangan terintegrasi Delta Sungai Yangtze adalah bagian dari strategi nasional Tiongkok. Salah satu keunggulan utama pembangunan wilayah Delta Sungai Yangtze adalah jalan penghubung antar provinsi dan rel kereta api yang meningkat pesat. Pembangunan itu telah berhasil memangkas waktu tempuh antara kota-kota utama di wilayah tersebut menjadi tidak lebih dari 2 jam dengan kereta api berkecepatan tinggi. This is the most advanced economy of China. Accounting for about quarter
of Chinese economies, and the resources can be freely reallocated across the province and the city. Hasil penting lainnya bagi Tiongkok dari integrasi regional ini adalah kualitas sains dan inovasi teknologi yang tercipta dari kawasan tersebut. 3 provinsi yakni Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui telah bergabung untuk mendirikan Pusat Inovasi Teknologi Nasional Delta Sungai Yangtze yang dibuka pada Juni 2021 lalu. Sekitar 60% dari sirkuit terintegrasi Tiongkok dan 40% kendaraan energi baru juga telah dibangun di Delta Sungai Yangtze. Sedangkan sepertiga dari industri kecerdasan buatan dan bioteknologi canggih Tiongkok juga berlokasi di wilayah ini. This is very important for the economy of China. It doesn't matter, a company located either Zhejiang or Shanghai. Any company actually can produce a very strong spillover effect, for neighboring provinces or city. Pernah dengar tentang kertas liensi? Ya, para perajin di Provinsi Jiangxi, Tiongkok Timur berniat untuk mewarisi dan melestarikan keahlian pembuatan kertas liensi dari daerah Yenshan yang sangat indah guna menghidupkan kembali warisan budaya non-benda yang membutuhkan 72 prosedur rumit untuk menyelesaikannya. Kertas yang berasal dari daerah Yenshan di Provinsi Jiangxi sejak periode pertengahan dinasti Tang ini dikenal memiliki kualitas yang luar biasa. Fiturnya datar dan fleksibel, tidak mudah terhapus dan sangat tahan terhadap serangga, erosi, kelembaban, dan panas. Saat ini pengunjung desa Kexian di daerah Yenshan dapat melihat dan mengalami langsung proses pembuatan kertas liensi yang khas bersama dengan tim perajin yang dengan senang hati menampilkan keahlian yang rumit tersebut. 因为做这个手艺啊，它好苦，特别一个冬天呐，手要泡那个水里，那是真的了。它又不能加热，只能让它自然而然要完成。 Keunikan dan kualitas yang dimiliki kertas liensi itu berhasil membuatnya diakui sebagai warisan budaya dalam hal teknik pembuatan kertas tradisional Tiongkok. Pasalnya teknik ini membutuhkan 72 prosedur rumit dan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2006, teknik tersebut terdaftar sebagai warisan budaya non-benda nasional Tiongkok angkatan pertama. Dahulu hanya ada 3 orang yang bisa menguasai teknik ini. Sekarang, generasi perajin muda telah tumbuh sebagai kekuatan yang silih berganti melestarikan teknik kuno itu dengan menanamkan semangat dan inovasi untuk menghidupkan kembali karya seni tradisional tersebut. Salah satunya adalah pemuda berusia 28 tahun bernama Shen Si. Bersama timnya, ia merancang lebih dari 1000 produk budaya kreatif, mulai dari koper, tas, hingga kipas kertas yang semuanya terbuat dari kertas liensi. 那我作为这个年轻人呢，就是也想都能够为之来做一些什么，然后能够通过站在年轻人这个角度上来继续学习这个技艺，然后呢一直来传承下去。 Produsen kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok, Zhongguo Tangshan Jiche Cheliang Youxian Gongsi atau CRRC Tangshan Corporation Limited, telah memproduksi kereta api ringan energi baru pertama di Argentina. Ini menandai pertama kalinya Tiongkok memproduksi kereta jenis tersebut untuk diekspor. Kereta yang sepenuhnya digerakkan oleh baterai litium besi fosfat ini akan memanfaatkan energi matahari Argentina yang melimpah untuk beroperasi dengan pembangkit listrik fotovoltaik. Pada upacara peresmian hari Selasa 6 Juni di Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, pihak otoritas Argentina bergabung dengan CRRC untuk merayakan penyelesaian proyek tersebut. Pablo Civetta, Presiden Entitas Perencanaan Kota Provinsi Jujuy, Argentina, hadir di antara para hadirin dan menyampaikan apresiasinya atas kereta api buatan Tiongkok itu. Kereta ini rencananya akan digunakan oleh sistem transportasi Provinsi Jujuy, Argentina. Desain warna eksteriornya didasarkan pada Quebrada de Humahuaca, sebuah situs warisan dunia di Jujuy yang terkenal dengan pegunungan berbatu yang indah. Sementara itu, jendelanya yang cukup besar memberikan kenyamanan melihat bagi wisatawan yang berwisata dengan kereta api. Proyek kereta ringan energi baru ini ditandatangani oleh otoritas CRRC Tangshan dan Jujuy pada Mei 2022 lalu, dan proses konstruksinya dimulai pada bulan Oktober tahun yang sama. Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali lagi pekan depan dengan berita dan informasi menarik seputar Tiongkok.
Terima kasih atas atensi dan dukungan Anda. Kami harap program ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Saya Andy Chiu, 我是邱烈峰，我们继续加油，再会，sampai jumpa。